Indragiri Hilir, bak Nusantara kecil, di pesisir timur Pulau Sumatera. Daerah heterogen yang mewariskan nilai-nilai luhur kebersamaan dan persaudaraan. Ragam etnis, suku, hingga agama sejak seabad yang lalu telah saling bergandengan tangan, merapatkan barisan, merawat kearifan, bersama-sama meneruskan kisah panjang lembaran historiografi kelapa Nusantara, di mana ratusan ribu hektar perkebunan kelapa tumbuh terpacak di bumi yang didominasi rawa-rawa. Ia menjadi berkah dan sedemikian teruji sepanjang sejarah. Sebagai daerah penghasil kelapa terbesar di Indonesia, bahkan dunia, kabupaten ini terus bergerak maju menjadi gerbong lokomotif spirit para petani kelapa Indragiri Hilir menuju masa kegemilangan. Budidaya kelapa lokal adalah warisan luhur yang mesti diagungkan. Waktu terus berputar dan zaman akan berlari, tiada berhenti. Ketika alam menyapa dengan kehendak berbeda. Intrusi air laut, kelapa yang semakin menua, hingga berbagai problema menghadirkan kecemasan luar biasa. Sedih tak tertangiskan, pilu tak tersampaikan. Akankah nanti anak cucu kita senantiasa berbangga diri menjadi saksi dari jutaan kelapa yang menjulang menggapai-gapai langit Indragiri? Atau mungkin kisah ini hanya tersisa menjadi garis kultural yang mengabarkan bahwa nafas kehidupan pernah kami sandarkan di atas hamparan maha luas kebun-kebun kelapa. Potensi perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir sangat memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Jadi perekonomian masyarakat bergantung terhadap bagaimana produktivitas kebun dan juga harga yang berlaku di pasar. Ya, waktu tanam kelapa, impian saya memang mau berkebun kelapa. Jadi yang kita ikuti itu yang kita laksanakan itu. Jadi bimbingan dari abang saya, dari Pak Cik saya suruh berkebun. Jadi nantinya masa tuanya ada harapan lah untuk keluarga, untuk gitu. Lahan perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri ini memang terbilang unik. Kenapa? Karena memang dia berada di sekitar daerah aliran sungai. Jadi sebagian besarnya memang sangat dipengaruhi oleh pasang surut gitu. Dan sebagian besarnya juga berada pada lahan gabut. Nah, tentunya kondisi ini membutuhkan sentuhan teknologi gitu. Sentuhan teknologi agar kondisi lahan pasang surut dan gambut ini tidak mengganggu pertumbuhan kelapa. Memahami bagaimana cara menjinakkan alam yang memang terkadang tak ramah ini. Bangkit berbenah, mencari celah, alam terbentang menjadi guru. Inovasi hadir ketika kesulitan dipandang sebagai sebuah tantangan. Dari pikiran-pikiran yang tak henti mengembara, dari tangan-tangan terdahulu yang selalu mencari cara, lahirlah istilah parit yang membelah-belah kebun kelapa, hadir menjawab tantangan alam. Kalau kebun ini, kalau nggak ada paritnya, jelas nggak bisa hidup, nggak bisa buah. Nah, sebenarnya para pendahulu kita, para nenek kakek kita sudah memulai sebuah kearifan lokal untuk mengatasi masalah pasang surut ini gitu. Jauh sebelum kita merdeka, bahkan para nenek kita sudah membuat parit. Waktu sudah waktu panen, waktu pengangkutan lewat parit. Tak hanya sebagai urat nadi bagi kebun-kebun petani,
Parit juga semacam solusi mempermudah jalan produksi ketika hasil panen dihanyut ke dalam parit mengikuti arus. Mengalir jauh, menembus rintangan alam. Tak hanya membangun parit, air laut yang menghempas meluruk ke dalam kebun-kebun kelapa juga telah merendam jauh, membusukkan akar kebun-kebun kelapa akan mati sebelum menua. Membentengi kebun-kebun dengan membangun tanggul adalah pilihan tepat, mengingat kawasan ini daerah pesisir yang menjadi zona merah intrusi. Lahan perkebunan kelapa Indragiri Hilir rawan meninggalkan genangan ketika musim penghujan melanda. Kebun-kebun terancam karam saat air hujan tumpah tak mengalir keluar. Maka, merancang pintu klep satu-satunya cara agar kebun-kebun kelapa tetap terjaga. Dengan adanya pintu klep, air hujan yang menggenangi kebun kelapa petani akan keluar sendirinya jika permukaan air di dalam tanggul lebih tinggi. Begitu juga sebaliknya. Jika air di luar tanggul lebih tinggi, maka pintu klep akan tertutup, mencegah terjangan air yang masuk merusak kebun. Ya, manfaat pintu klep itu terutama itu mengeringkan tanah yang lumpur, itu diparit baru dikasih pintu klep, itu baru air pasang nggak bisa masuk, tapi air hujan bisa keluar. Jadi pintu klep ini sebenarnya mengacu kepada dua jenis. Ada pintu klep yang diletakkan di depan saluran sekunder, ada pintu klep yang ditaruh di depan parit anak. Nah, kalau pintu klep yang diletakkan di depan saluran sekunder, itu biasanya saluran sekundernya yang tidak bisa digunakan sebagai sarana transportasi sampan atau pompong. Nah, gitu. Tapi ini biasanya untuk daerah-daerah utara yang memang terjangan airnya cukup kuat atau intrusi air lautnya cukup kuat. Daerah-daerah pesisir yang berhadapan langsung dengan laut itu biasanya membutuhkan pintu klep permanen. Sementara di daerah-daerah yang tidak terlalu terdampak pasang, itu biasanya pintu-pintu klep itu cukup ditaruh di depan parit anak gitu. Itu biasanya cuma dengan desain yang sederhana. Jadi kalau masyarakat menyebutnya mungkin pagung gitu ya, pagung. Nah, itu sebenarnya pintu gitu ya. Cuma masyarakat kita menyebutnya pagung gitu. Maka berikhwal dari sini, tempat ide dan gagasan dibentang, menyemburat kisah yang kelak akan dikenang. Pengabdian serta dedikasi menjadi pancang penanda membangun negeri. Strategi inovasi yang berbalut atas dasar kearifan lokal ini pun semakin tersohor dengan istilah trio tata air. Maka pembangunan infrastruktur perkebunan berupa trio tata air merupakan prasyarat mutlak dan suatu keniscayaan dalam budidaya kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Pembangunan dalam aspek trio tata air yang merupakan local wisdom atau kearifan lokal. Terlaksananya pembangunan infrastruktur tata air yang baik pada areal perkebunan ini terbukti dapat meningkatkan produksi hasil panen buah kelapa dan produktivitas kebun kelapa milik masyarakat, dan yang lebih utama guna mempertahankan jati diri Kabupaten Indragiri Hilir sebagai negeri hamparan kelapa dunia. Pemerintah daerah kemudian memasukkannya ke dalam program prioritas kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, institusi terdepan dari alur kebijakan penyelamatan dan pengembangan perkebunan kelapa Indragiri Hilir. Upaya perbaikan dan pembangunan infrastruktur perkebunan ini akan terus dipercepat dengan melakukan berbagai inovasi, dengan mengedepankan prinsip efektif dan efisien. Efektif dari sisi peningkatan dan dampak positif pembangunan yang dilakukan, dan efisiensi dari segi penggunaan anggaran, mengingat masifnya kerusakan kebun akibat intrusi air laut
serta akibat lainnya, serta besarnya jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan pembangunan infrastruktur tersebut. Beberapa terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Perkebunan, diantaranya dengan pendelegasian kewenangan pembangunan tanggul secara mekanik kepada pemerintah kecamatan dan pembangunan tanggul secara mekanik secara swadaya oleh masyarakat, dan juga melalui dana desa. Terobosan terbaru dilakukan dengan melakukan pembangunan tanggul secara mekanik dengan pola swakelola, mempergunakan dan memberdayakan alat berat berupa ekskavator serta sumber daya lainnya milik Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir. Hingga bagaimana cara menggali segala potensi dari aspek hulu hingga hilir yang akan mendatangkan kesejahteraan bagi mata rantai perekonomian kelapa. Sinergisitas antara ketersediaan bahan baku dan industri berbasis perkebunan ini akan menimbulkan dampak yang positif bagi keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir. Selain melalui industrialisasi, optimalisasi kegiatan hilirisasi, dan juga diversifikasi produk turunan dan olahan kelapa, juga dilakukan dengan melibatkan kelompok tani dan badan usaha milik desa. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Hilir diantaranya yaitu pembinaan melalui pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi mengenai inovasi dan pengembangan produk dan kemasan, pemberian bantuan mesin dan peralatan, serta pembangunan unit pengolahan hasil. Selain itu, kepada instansi pemerintah dan swasta, serta penyedia jasa perhotelan, dihimbau untuk memanfaatkan produk turunan dan hasil olahan dari kelapa. Keseluruhan upaya yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan nilai guna, nilai tambah, dan nilai jual dari kelapa, agar terwujud kesejahteraan bagi petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Kearifan lokal yang berevolusi menjadi program Trio Tata Air telah berlangsung sejauh dekade ini. Manfaat serta dampak yang kemudian memberikan nilai lebih atas peningkatan produktivitas kelapa. Di sisi lain, program peremajaan perkebunan kelapa masyarakat pun juga terus diupayakan agar kejayaan kelapa Indragiri Hilir mampu direbut kembali. Setelah dilakukan pembangunan infrastruktur, perkebunan kelapa milik masyarakat yang rusak dan mati, perlu pula dilakukan penanaman kembali. Peremajaan tanaman kelapa rakyat telah dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang didukung penuh oleh pemerintah Provinsi Riau hingga pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian dan Bappenas Republik Indonesia. Replanting ini memerlukan ketersediaan bibit dan juga sarana produksi. Di sanalah pemerintah mengambil peran. Pencarian ini, saya katakan pencarian karena ini bahasa ininya lah. Pencarian bibit unggul ini kita lakukan sejak 2012 ingat saya. Sudah lama sekali. Proses dari penelitian awal sampai munculnya bibit itu sekitar 5 tahun. Sampai itu kemudian di-SK-kan oleh Kementerian Pertanian. Jadi sebenarnya penelitian bibit unggul ini berawal dari keprihatinan kita melihat produktivitas kelapa yang sangat kecil. Seiring program prioritas daerah dalam penyelamatan dan peningkatan perkebunan kelapa Indragiri Hilir, baik produktivitas bahkan kualitas buah kelapa, maka menjamin ketersediaan bibit unggul pun juga mesti ditempuh. Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Lembaga Penelitian Kelapa dan Palma Manado, juga pemerintah Provinsi Riau untuk melakukan langkah cepat dalam membentuk blok penghasil tinggi kebun kelapa petani. Dengan ditetapkannya blok penghasil tinggi kebun kelapa parit Sialang Brubuk, Desa Hidayah, Kecamatan Pelangiran, maka pelepasan bibit oleh Kementerian Pertanian pun membawa semangat baru bagi varietas yang dinamai Sri Gemilang ini. Kebun-kebun blok penghasil tinggi yang kemudian melahirkan para pembudidaya bibit unggul kelapa lokal. Mereka adalah pejuang di garis depan
dalam program ketersediaan bibit unggul kelapa lokal. Kita mulai menangkarkan benih dari 2013. SK blok kita terbit di September 2016. Jadi selama ini kita sudah mengirim bibit untuk seputaran Sumatera, terutama Riau. Di luar Riau kita udah pernah ngirim ke Kepri, kemudian ke Sumatera Barat dan ke Sumatera Utara. Ya. Penangkar itu gunanya kan untuk mengisi anggaran-anggaran dari pemerintah untuk menyalurkan bantuan berupa bibit untuk ke suatu desa atau daerah kan. Nah, jadi kami menyediakan bibitnya dari pokok yang sudah dipilih induknya untuk dijadikan bibitnya. Jadi keunggulan bibit kelapa Stigi Milang ini tentunya hal utama yang paling kita lihat itu produktivitasnya. Jadi produktivitasnya itu mencapai sekitar 116 butir per pohon per tahun. Jadi kalau kita konversi ke ton kopra per hektar itu sekitar 2,84 ton kopra per hektar per tahun. Ini tentunya jauh melebihi dari produktivitas kelapa nasional bahkan yang saat ini baru sekitar 1,11 ton kopra per hektar per tahun. Keunggulan kelapa kita ini bisa dipasang surut dan berbagai jenis tanah bisa, baik mineral maupun tanah gambut bisa, Pak. Keberadaan dan kehadiran blok penghasil tinggi lainnya yang tersebar di seluruh Indragiri Hilir tersebut akan menjadi semacam oase di padang pasir. Ia adalah ceruk harapan dalam mengembalikan kejayaan kelapa Indragiri Hilir dan mempertahankan jati diri sebagai negeri hamparan kelapa dunia, serta mendukung ketersediaan bahan baku bagi industri, bahkan kegiatan hilirisasi guna mewujudkan kesejahteraan bagi petani kelapa. Partisipasi dan kolaborasi adalah menjadi kata kunci yang mampu menggerakkan perubahan. Mereka adalah orang-orang Indragiri Hilir. Mereka yang saling berbagi, saling memberikan dukungan, serta saling bergotong royong. Mereka yang meneruskan warisan leluhur, merawat kultur, mengagungkan kearifan lokal. Salam kelapa, Indragiri Hilir. Indragiri Hilir adalah negeri lengkung pelangi, aneka rona yang berpadu dalam kecantikan harmoni, di mana jutaan kelapa tumbuh menggapai-gapai langit, terpacak di bumi yang didominasi rawa-rawa. Ia menjadi berkah dan sedemikian teruji sepanjang sejarah. Apa yang telah kita lakukan, semoga kelak dikenang sebagai sebuah penanda, menjadi monumen tentang kegigihan membalik keadaan menjadi kekuatan. Salam kelapa.